Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala rasulil amin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, tak lupa pada pertemuan kita kali ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena limpahan rahmat, taufik dan inayahnya lah sehingga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan eh, materi kita yang berkaitan dengan pelajaran ilmu mantik, yang insya Allah mungkin ini akan menjadi materi yang terakhir buat kita. Yang kedua kali, tak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa kafati ashabi ajma'in. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan pembahasan kita pada pekan lalu yang berkaitan dengan al-qiyas atau silogisme, yang pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas pada pembagian yang pertama dari al-qiyas, yaitu al-qiyas al-iktironi. Sebagaimana kita sampaikan bahwasanya qiyas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiyas iktironi dan yang kedua adalah qiyas al-istithnai. Pada pekan sebelumnya lebih lanjut kita bahas tentang al-iktironi, kemudian macam-macam dari al-iktironi berupa hamli dan syarti, dan al-ashkal al-arba'ah, 4 bentuk formasi dari qiyas al-iktironi, yang dalam 4 bentuk dan beberapa contohnya dan natijah-natijah yang terkait dengan bentuk-bentuk pada qiyas iktironi tadi. Baik rekan-rekan sekalian, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembagian qiyas yang kedua yang berkaitan dengan al-qiyas al-istithnai. Jadi apa itu al-qiyas al-istisnai, kemudian pembagiannya dan macam-macam yang di dalam daripada qiyas al-istisnai. Baik, jadi al-qiyas al-istisnai secara qaidah disebutkan ma dzukirat fihi an-natijatu aw nafiduha bil fi'li bi an takuna mawjudah fiha bi hay'atiha al-ijtimaiyah wa huwa nau'ani ittisaliyun wa infisaliyun. Jadi yang dimaksud dengan qiyas al-istisnai adalah kias yang di dalamnya konklusinya disebutkan dan lawan daripada konklusinya disebutkan berdasarkan al-fi'il atau perbuatan, bi antakuna mawjudatan fiha, yang mana perbuatan tersebut berada di dalamnya dan berdasarkan dari kondisi sosial. Kemudian qiyas istisnai ini terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sebagai qiyas istisnai ittisali dan ada infisali. Kemudian al-qiyas istisnai yatarakabu min muqaddimataini, terdiri dari dua muqaddimah, mirip juga seperti qiyas iktironi yang juga didahului dengan natijahnya atau konklusinya didahului dengan dua muqaddimah. Namun perbedaannya adalah kalau pada qiyas iktironi muqaddimah pertama dinamakan sebagai muqaddimah as-sughra, kemudian yang muqaddimah kedua dinamakan sebagai muqaddimah al-kubra, premis minor dan premis mayor. Maka pada qiyas al-istithnai muqaddimah pertama dinamakan sebagai muqaddimah syartiyah, yang pertamanya dinamakan sebagai muqaddimah syartiyah, sehingga bentuk qadiyahnya pun adalah qadiyah asyartiyah. Dan muqaddimah syartiyah ini dinamakan sebagai al-kubra atau muqaddimah al-kubra. Kemudian muqaddimah selanjutnya taliha yaitu istisnaiyah. Jadi setelah muqaddimah kubra atau syartiyahnya disebutkan muqaddimah selanjutnya adalah muqaddimah yang dinamakan sebagai istisnaiyah atau pengecualian, yang dimana pada muqaddimah ini mabdu'atan biadat istisna wa hiya lakinnah. Biasanya muqaddimah ini didahului dengan huruf atau adatul istitsna,
kalimat pengecualian, ya, kata pengecualian yang mana kata pengecualian itu berupa kata lakinna atau yang berarti akan tetapi. Jadi lakinna ini berarti akan tetapi dan lakinna termasuk dari adatul istitsna yang menunjukkan bahwa muqaddimah itu adalah muqaddimah istitsnaiyah. Contoh daripada al-qiyas al-istisnai ini contohnya kullama kana insanan kana hayawanan lakinnahu insanun an-natijah fahuwa hayawanun. Jadi apabila jikalau ia adalah manusia maka ia juga adalah hewan, akan tetapi dia adalah manusia maka dia juga adalah hewan. Ini yang pertama, muqaddimah yang pertama ini dinamakan sebagai syartiyah. Jadi kata kullama ini adalah kalimah syartiyah, tanda bahwasanya ada kalimah syartiyah, dan dinamakan sebagai kubronya. Kemudian muqaddimah selanjutnya ini sugronya dan disebut juga sebagai istitsnaiyah, ditandai dengan adatul istisna yang mendahulunya yaitu kata lakinna. Kemudian dia selanjutnya ini adalah sebuah konklusi bahwa hayawanun. Jadi jikalau ia adalah manusia maka ia juga adalah hewan, akan tetapi dia adalah manusia maka dia adalah hewan. Inilah yang dimaksud dengan al-qiyas al-istisna. Jadi qiyas istisna terbagi menjadi dua, yaitu pertama ittisali dan al-infisali. Apa itu al-ittisali? Maka natil muqaddimatul kubro fihi syartiyatan muttasilah. Apabila muqaddimah kubronya itu berupa qadiyah syartiyah yang muttasilah. Jadi pembahasan kita sebelumnya yang berkaitan dengan qadiyah syartiyah muttasilah, ya. Bagaimana bentuknya? Ya seperti ini. Kullama kana al-ma'u nadhifan kana qalilul isobati bil amrodi. Jadi setiap air yang bersih, jikalau air itu bersih maka biasanya air itu akan qalilul isabah, akan minimal, ya, terminimalisir akan terkena penyakit, ya. Apabila air itu bersih nadhif, maka jikalau air itu bersih maka dia akan terminimalisir terkena oleh penyakit. Lakinnahu nadhif, akan tetapi air itu adalah air yang bersih, bahwa qalilul isabatil amrad, maka dia adalah maka ia akan terminimalisir akan terkena penyakit. Ini adalah ittisali, yang mana muqaddimah kubronya kullama kana al-ma'na nadhifan kana qalilal isabati bil amrad, dan bentuk muqaddimah kubro ini adalah syartiyah muttasilah. Sehingga al-qiyas al-istisnai ini termasuk dalam kategori ittisali. Adapun infisali maka natil muqaddimatul kubro fihi syartiyah dan munfasilah. Nah, kalau misalnya muqaddimah kubronya adalah qadiyah syartiyah munfasilah, maka kategori qiyas istisnainya adalah al-infisali. Bagaimana contoh daripada syartiyah munfasilah itu? Mungkin kita masih mengingat qadiyah syartiyah pada pembahasan sebelumnya, yaitu ini imma ayyakunal bahru hadian wa imma ayyakuna haijan. Baik laut itu adalah laut yang tenang ataupun laut itu adalah laut yang berombak, ya. Ini adalah bentuk daripada syartiyah munfasilah, sedangkan ini adalah bentuk kalimat syartiyah al-muttasilah, infisal dan ittisal dan infisal. Lakinnahu hadian, akan tetapi pantai itu, laut itu tenang, fahuwa laisa haijan, maka dia tidak berombak. Baik, dalam al-qiyas istisnai ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah antakuna syartiyatan mujabatan pada intaja fi as-salibah. Syartiyah yang menjadi muqaddimah yang pertama al-kubro yang berupa syartiyah itu wajib
bentuk qadiyahnya adalah mujabah, syartiyah mujabah, harus bersifat bentuk kalimat positif, maka tidak ada nilai atau tidak ada konklusi yang dihasilkan dari kias istitsnai apabila muqaddimah kubronya ya atau di kalimat qadiyah syartiyahnya itu berupa qadiyah syartiyah as-salibah atau bentuk kalimat yang negatif, tidak ada nilai atau tidak ada konklusinya, maka wajib harus berupa mujabah sehingga dia bisa mendapatkan natijah. Kemudian syarat yang kedua adalah antakuna luzumiyatan fil muttasilah wa inadiyatan fil munfasilah. Apabila qadiyah syartiyahnya muttasilah, maka wajib sifatnya adalah kelaziman ya. Jadi ada syarat dan jawabus syarat. Jadi jawabus syarat dari syarat tadi adalah kelaziman atau kemutlakan dalam qadiyah syartiyah muttasilah. Dan dalam qadiyah al-munfasilah itu hubungan antara syarat dan jawabus syaratnya harus inadiyah, bertolak belakang. Jadi luzumiyah dalam muttasilah, kelaziman dalam muttasilah, dan bertolak belakang dalam munfasilah. Kemudian yang ketiga, antakuna hadza syart imma fi kulliyah syartiyah wa imma kulliyah istitsnaiyah. Jadi syarat-syarat ini harus ada dalam syartiyah, kulliyah syartiyahnya dan istisnaiyahnya. Jadi di muqaddimah kubronya itu wajib seperti ini bentuknya, luzumiyah dan mujabah, dan juga dalam istisnanya. Baik, ada beberapa hukum dalam qiyas istisnai ittisali yang wajib untuk diikuti aturannya. Jadi ada dua hukum ini dalam hukum qiyas istisnai ittisali. Yang pertama, istisna'u ainul muqaddami yuntiju ainat tali. Apabila yang diistisnakan, yang dikecualikan adalah ainal muqaddam. Jadi dalam syartiyah itu ada namanya muqaddam dan tali ya. Ini mungkin masih kita ingat dua bagian dalam qadiyah syartiyah. Ada namanya bagian muqaddam, kemudian bagian yang kedua adalah bagian at-tali. Muqaddam itu adalah syarat dan at-tali itu adalah jawabus syarat. Maka yang menjadi natijahnya adalah ainu at-tali. Kullama kana asy-syai' dhahaban kana ma'dinan. Nah, jadi muqaddamnya adalah kana asy-syai' dhahaban, apabila jikalau sesuatu itu adalah emas, maka ia adalah logam. Asy-syai' al-dhahab ini adalah ainu dalam muqaddam, adalah poin yang difokuskan dalam muqaddam. Sedangkan mu'dan itu adalah ma'din ini logam ini adalah talinya ya. Jadi ma'dinun adalah tali, zahabat adalah muqaddamnya. Lakinnahu zahabun, akan tetapi dia adalah emas, fahuwa ma'dinun, maka dia adalah logam. Jadi apabila yang dikecualikan adalah ainul muqaddam, lakinnahu zahab. Nah, ini kan lakinnahu istisnaiyahnya ya. Yang diambil adalah ainul muqaddam, zahab. Ya, zahab ini menjadi yang diistisnakan, maka natijahnya, konklusinya harus berupa ainu at-tali, bukan diambil lagi daripada muqaddam, tapi dari talinya, yaitu ma'dinun, fahuwa ma'dinun, gitu ya. Jadi istisnanya diambil daripada muqaddam, ainul muqaddam, maka natijahnya diambil dari ainu at-tali, yaitu ma'dinan, fahuwa ma'din. Ini adalah an-natijah, ini adalah istisnaiyah, dan ini adalah syarti atau al-kubronya. Kemudian syarat yang kedua adalah istisna'u naqidu at-tali. Apabila dalam pengecualiannya istisnanya itu adalah bertolak belakang daripada tali, maka natijahnya adalah bertolak belakang dari muqaddamnya. Sekali lagi, apabila bertolak belakang yang diistisnakan adalah yang bertolak belakang dari lawan daripada tali, ya lawan daripada tali, maka natijahnya adalah lawan daripada muqaddam. Kullama kana syai'dhahaban kana ma'dinan, ya, lakinnahu ghairu ma'dinin. Ya. Jadi istisnanya di sini adalah lawan daripada tali, ma'din. Ghairu ma'din sama ma'din ini artinya logam, ghairu ma'din artinya bukan logam. Maka natijahnya harus adalah
lawan daripada muqaddam. Ini muqaddamnya zahab ya. Fahuwa ghairu zahabin. Setiap kali setiap sesuatu itu berupa emas, maka dia adalah ma'din. Nah, ini perbedaannya yang di syartiyahnya sama ya, antara ini dengan ini sama, tapi dia dibedakan dalam istisnanya. Ini istisnanya adalah ainul muqaddam, sedangkan di sini yang diistisnakan adalah lawan daripada tali, yaitu ma'din. Ghairu ma'din, akan tetapi dia bukanlah logam, maka dia juga bukan emas gitu. Nah, ada 4 prasyarat. Nah, ini ada 4 prasyarat ini ya. 1, 2, 3, 4 dalam istisnai al-infisali. Kalau tadi adalah istisnai al-ittisali, ini infisali. Hukum dalam kias istisnai infisali ini ada 4 macam, ada 4 peraturannya. Yang pertama, idza kanatil muqaddama al-kubra hakikiyah, apabila dalam muqaddimah kubronya itu hakikiyah, ya mani jamak dan mani'ul ya, pada pembahasan syartiyah kita jelaskan kemarin infisali, kalau hubungan antara keduanya adalah tidak dapat berkumpul dan tidak bisa berkumpul dan tidak bisa juga dikosongkan ya. Jadi, sehingga hubungan infisalnya itu adalah hubungan yang hakiki ya. Jadi ada 3 macam kemarin ya, hakiki, mani'ul jam'i, mani'ul khulwi, mani'ul jam'i wal khulwi. Fa in istisna'u ainul ahadit tarafani yuntiju naqid al-akhar. Maka apabila yang diistisnakan adalah salah satu daripada salah satu daripada muqaddam sama talinya ya, baik muqaddamnya yang diambil atau talinya yang diambil, maka natijahnya harus memakai lawan daripada salah satunya yang lain ya, salah satunya yang lain. Contohnya imma antakuna al-qadiyah shadifatan wa imma antakuna kadhibatan. Jadi antara shadifatan sama kadhibatan ini hubungan infisalnya adalah hubungan hakiki ya, mani'ul jam'i wa mani'ul khulwi ya. Kemudian istisnanya diambil daripada salah satunya ya, lakinnaha shadiqah, atau lakinnaha kadhibah, lakinnaha shadiqah atau lakinnaha kadhibah. Ambil dari shadiqah atau ambil dari kadhibah, ainu atau ahadu tarafain. Lakinnaha shadiqah, maka natijahnya adalah fahiya ghairu kadhibah. Kalau misalnya kita mengatakan lakinnaha kadhibah, maka natijahnya adalah fahiya ghairu shadiqah. Naqidu al-akhir, lawan daripada torof yang lainnya. Torofnya sodiko diambil, sehingga lawan daripada selain sodiko adalah kadibah, dan lawan daripada kadibah adalah ghairu kadibah. Akan tetapi dia sodiko, maka dia tidak bohong. Akan tetapi dia berbohong, maka dia tidak jujur, tidak benar. Ghairu sodiko. Kemudian syarat yang kedua, idza kanat mani'atul khulwi, kalau bentuk infisalnya adalah mani'ah khulwi seperti ini ya, syajarah sama hajar, ghairu syajar dan ghairu hajar, ini adalah mani'ah khulwi. Fa istisna'u naqidu ahadut tarafaini yuntiju ainal akhar, maka istisnanya adalah lawan daripada salah satu daripada taraf tersebut yang di muqaddimah atau di tali, kemudian yantiju ainal akhar, natijahnya adalah ainun daripada di salah satunya, baik di muqaddam atau di tali. Contoh, imma yakuna syai' ghairu syajar atau ghairu hajar, baik sesuatu itu berupa bukan pohon atau bukan batu, lakinnahu syajar. Nah, istisna'u naqidu ahadu tarifain. Jadi ini ghairu syajar, kita pakai kata syajar di sini. Di dalam pemkodanya ghairu syajar, maka istisnanya adalah nakidnya, bertolak belakangnya atau lawannya, sehingga kata ghairunya hilang menjadi lakinnahu syajarun atau lakinnahu hajarun. Maka yang dipakai sebagai natijah adalah ainun lawan ainun ainut tali atau ainul muqaddam ya. Kalau misalnya kita pakai di istisnanya muqaddam, maka natijahnya adalah tali. Kalau kita pakai di tali, istisnanya adalah tali, maka kita pakai adalah dalam natijah adalah muqaddam.
Jadi seperti itu ya, muqaddam at-tali, muqaddam sama at-tali. Lakinnahu syajarun, maka natijanya fahuwa ghairu hajarin. Lakinnahu hajarun fahuwa ghairu syajarin. Ini hajar ini adalah, oh ini dia berarti di tali, maka dia pakai muqaddam. Syajar ini adalah muqaddam, dia pakai adalah at-tali. Baik, kemudian di hukum yang ketiga, idza kanat mani'ata jam'i, kalau yang kedua tadi mani'atal khulwi, yang pertama adalah hakikiyah, mani'atal jam'i wa mani'atal khulwi. Yang ketiga ini kalau infisalnya itu adalah mani jamak, maka istisnanya itu adalah ainu ahadit torofain, salah satu daripada muqaddam atau at-tali, kemudian natijahnya adalah nakidnya dari muqaddam atau dari at-tali. Imma yakuna syai' aswadan wa imma yakuna abyadan. Jadi aswad dengan abyad ini adalah mani'u jam'i, ya, tidak bisa berkumpul antara hitam dengan putih. Tapi boleh kosong, karena selain warna itu ya bisa bukan hitam, bisa bukan putih, bisa saja warna yang lain. Tapi ini kita dalam visual ini imma yakuna syai' aswadan wa imma yakuna abyadan. Baik sesuatu itu berupa yang hitam atau sesuatu yang putih. Aswad ini muqaddam, kemudian abyad ini at-tali. Kemudian istisnanya kita pakai ainu muqaddam lakinnahu aswad, maka kita memakai dalam natijahnya adalah nakidu talinya bahwa ghairu abyad. Nah, kalau misalnya kita pakai ainu tali lakinnahu abyad, maka natijahnya adalah bahwa ghairu aswad, nakid dari muqaddam. Baik, kemudian yang keempat ini sama seperti yang pertama, tidak akan al-muqaddam al-kubra hakikiyah, mani sama jamak hakikiyah yang berupa mani jamak dan mani khul, maka tapi istisnanya apabila istisnanya adalah nakidu ahadit tarafain. Kalau yang pertama itu adalah ainu tarafain, ini adalah nakidu ahadit tarafain, nakidnya lawannya daripada salah satu muqaddam atau at-tali, maka natijahnya memakai ainu al-muqaddam atau ain at-tali. Contoh, imma an takuna al-qadiyah shadiqah wa imma an takuna kadhibah, pertama ya. Kemudian istisnanya kita pakai ya, istisnanya kita pakai nakid lakinnaha ghairu shadiqah. Nah, lakinnaha ghairu shadiqah ini nakidu dari shadiqah. Lakinnaha ghairu shadiqah, maka kita memakai natijah ainu al-akhir, ainu at-tali. Ini kan muqaddam, maka kita pakai ainu at-tali fahiya kadhibah. Nah, ini yang kalau ini istisnanya adalah nakidu at-tali lakinnaha ghairu kadhibah. Tapi dia tidak jujur, maka dia jujur. Nah, akan tetapi dia tidak bohong ya. Akan tetapi dia tidak bohong, maka dia jujur. Lakinnaha ghairu kadhibah, maka dia adalah jujur. Lakinnaha ghairu shadiqah, kalau dia tidak jujur berarti dia bohong, gitu ya. Jadi 4 persyaratan ini dalam istisna infisali 1, 2, kemudian 3 dan 4 ini dari al-qiyas istisnai al-infisali. Baik, selanjutnya lawahikul qiyas, ada beberapa mungkin yang tidak tercantumkan namun tidak terlalu masyhur juga pemakaiannya, tidak terlalu populer pemakaiannya. Ada yang dinamakan sebagai al-qiyas al-murakkab. Apa itu qiyas murakkab? Qiyasun murakkabun min qiyasaini basitataini au min iddati aqisatin bihaitsu takunu natijata kulli minha muqaddimatan li qiyasin yatluhu. Adalah qiyas yang tersusun dari 2 qiyas yang sederhana atau dari beberapa macam qiyas, yang mana di natijahnya itu natijatu kulli minha muqaddimah li qiyasin yatluhu adalah berupa jadi natijahnya itu adalah berupa muqaddimah pada qiyas yang selanjutnya, ya. Natijahnya akan menjadi muqaddimah pada qiyas selanjutnya. Jadi dalam qiyas murakkab ini tersusun daripada lebih daripada 1 qiyas, ada banyak qiyas di situ. Contoh di sini, hadza dzahabun kullu dzahabin ma'dinun wa kullu ma'dinin yatamaddadu bil hararati hadza yatamaddadu bi hararati. Dalam qiyas murakkab ini terdapat 2 macam qiyas. Ada 2 qiyas di dalamnya. Qiyas yang pertama, hadza dzahabun wa kullu dzahabin ma'dinun hadza ma'dinun. Kemudian hadza ma'dinunnya ini natijahnya ini menjadi muqaddimah lagi di sini.
hada ma'dinun wa kullu ma'dinin yatamaddalu bil hararati hada yatamaddalu bil hararati. Ini adalah emas, setiap emas itu adalah logam, setiap logam itu akan memuai bila dipanaskan, maka ini akan memuai apabila dipanaskan. Ini adalah kias murakkab yang tersusun dari lebih daripada satu kias atau dua kias atau lebih daripada dua kias. Dan kiasnya ini kias yang pertama, natijah dari kias pertama itu menjadi muqaddimah pada kias selanjutnya. Itulah yang dinamakan sebagai al-qiyas al-murakkab. Selanjutnya ternyata kias murakkab ini terbagi lagi menjadi dua macam. Ada muttasilun nataiji sama manfusulu an-nataiji. Apa yang maksud dengan muttasilun nataij? Ma dzukirat fihi nataiju ala ayyaja'ala kull minha muqaddimata sughra li qiyasin lahik. Jadi apabila yang disebutkan di dalamnya itu adalah natijah-natijah yang dimana menjadikan salah satu daripada natijah itu muqaddimah sughra dan menjadi muqaddimah sughra pada kias selanjutnya. Jadi salah satu daripada natijahnya itu dijadikan sebagai muqaddimah sughra pada kias selanjutnya. Jadi ini contohnya hada syajarun kullu syajarin nabatun hada nabatun. Ini kias yang sabik, yang kias yang pertamanya. Kemudian kias hada nabatun ini menjadi muqaddimah sughra. Ya, menjadi muqaddimah sughra pada kias selanjutnya. Kullu nabatin namun, ya, semua yang semua tumbuh-tumbuhan itu namin. Ya, kullu nabatin namin. Tumbuh hada namin, dan ini tumbuh kullu namin muhtajun ilal ghadai. Setiap yang sesuatu yang tumbuh itu membutuhkan namanya makanan. Maka kias lahiknya hada muhtajun ilal ghadai, membutuhkan kepada makanan. Sedangkan manfusul malam yatadzakkar fihi an-nataiju ittifa'al ilmi biha. Jadi dia tidak disebutkan lagi natijahnya, ya, tidak menyebutkan lagi natijahnya karena kita sudah tahu natijahnya itu. Contoh ada syajarun kullu syajarin nabatun kullu nabatin namun kullu namin muhtajun ilal ghadai hada muhtajun ilal ghadai. Ini terputus, ya. Berbeda sama yang di sini dia memiliki kias sabik dan kias lahik, sedangkan di sini tidak memakai itu dan dia tidak menjadikan natijahnya di salah satu kias menjadi muqaddimah sughra kembali lagi pada kias selanjutnya, akan tetapi menghilangkan itu karena dicukupkan kita sudah mengetahui natijah tersebut. Ini yang disebut dengan mafsulun nataij, natijahnya itu diputus, sedangkan ini muttasil nataij, natijahnya itu disambungkan, tersusun dan menyambung. Baik, pembahasan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan al-burhan, ya. Pembahasan berkaitan dengan al-burhan ini juga ada kaitan dengan qiyas. Apa yang dimaksud dengan al-burhan? Yaitu ma yata'allafu min muqaddimatin yakiniyatin li intajil yakin mithlu al-arba' zaujun wa khamsa fardun. Jadi yang dimaksud dengan burhan adalah sesuatu yang disusun dari banyak muqaddimah yakiniyah yang diyakini kebenarannya untuk menghasilkan keyakinan yang lebih meyakinkan, seperti keyakinan akan 4 itu adalah sesuatu yang genap, kemudian 5 adalah sesuatu yang ganjil. Itu namanya burhan. Dan burhan ini terbagi menjadi 2, ada dururiyat, kemudian ada nadhariyat. Nah, dururiyat ada 3 macam, ada awaliyat, ada musyahadat, ada wijidaniyat, ada mujarrobat, ada hadasiyat, kemudian ada mutawatirat. Kemudian dalam nadhariyah ini adalah al-qadaya allati yahkumu fiha al-aql biwasitatin nadhri wal istidlali. Jadi dalam nadhariyah, burhan nadhariyatnya apabila qadiyahnya itu yahkumu fiha al-aqlu, membuat akal untuk menghakimi sesuatu akan kebenaran sesuatu biwasitatin nazar, dengan perantara melihat, wal istidlal dan berargumentasi. Seperti ketika kita mengatakan al-alamu hadithun, alam ini adalah sesuatu yang baru. Fahukmu bihudutil alami nazariyun, maka hukum akan kebaruan alam itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dibuktikan. Li'annahu muktasabun minan nazari wal istidlali, karena
bukti-bukti akan kebaharuan alam itu bisa didapatkan dari penglihatan dan argumentasi dengan mengatakan bi antakul dalilahu, dalilnya dan buktinya, al-alamu mutaghayyirun, alam ini senantiasa mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan yang dialami oleh alam ini. Sehingga kita mengatakan dengan perubahan-perubahan ini adalah bukti bahwasanya alam ini adalah sesuatu yang baru. Nah, bukti-bukti dengan mengatakan al-ala bi annal alama mutaghayyir fa kullu mutaghayyirin hadithun adalah burhan yang berupa nadariyat. Alam ini senantiasa berubah dan setiap yang berubah dan terjadi perubahan di dalamnya adalah sesuatu yang hadis atau yang sesuatu yang baru, itulah nadariyat. Nah, baik, kita akan membahas tentang macam-macam daripada doruriyat, ya, burhan yang berupa doruriyat ada 6 macam ya. Biasa juga disebut sebagai sinaat as-sittah. Ada awaliyat, yang dimaksud dengan awaliyat adalah al-qadiyah, sesuatu qadiyah khabari yang dimana di dalamnya dihukumi akal menghukuminya bimujarradi tasawwuri tarafaini, dengan menyebutkan dua sisi yang berlainan, seperti mengatakan al-wahid nisful isnain, satu itu adalah setengah daripada dua, ya. Ini adalah awaliyat. Kemudian burhan yang berupa musyahadat, nah, apabila kita mengetahuinya itu dengan cara bil hissi az-zahir, dengan perasaan yang nampak yang zahir, ya, bil hawas, atau dengan indera yang dapat dilihat secara nyata, seperti ketika kita mengatakan asyamsu musyriqah, yang namanya matahari itu terbit dari timur, yang namanya an-nar muhriqah, yang namanya api itu dapat membakar, al-wardu zakiyatul raiha, yang namanya mawar itu wangi, harumnya wangi, al-asaluhul ta'mi, yang namanya madu itu manis rasanya. Nah, bukti-bukti daripada matahari itu terbit dari barat, api itu bisa membakar, kemudian mawar itu wangi, kemudian madu itu juga manis rasanya, bisa kita buktikan dengan indera kita bil hissi az-zahir, yang nyata, karena kita memang merasakan itu, melihatnya matahari, merasakan panas, kemudian mencium bau mawar, dan juga ikut mengecap namanya rasa madu. Itulah yang disebut dengan burhan yang berupa musyahadat. Kemudian wijidaniyat, apabila akal mengetahui kebenarannya dengan bilhisi al-batin, dengan perasaan yang batiniah, seperti ketika kita mengatakan al-jumulim, yang namanya lapar itu menyakitkan, membuat sakit, ya, kita merasakannya secara batiniah. Yang namanya orang lapar akan membuat sakit. Al-khawfu mus'ijun, namanya ketakutan itu membuat gemetaran, ya. Ini dirasa bukan dengan indera, tapi dengan jiwa kita, dengan perasaan kita yang batiniah. Ketakutan itu membuat kita gemetaran, keringatan, ya, mendidih. An-najahu musirrun, namanya kesuksesan itu atau kelulusan itu membuat kita gembira. Rasa gembira ini juga adalah ungkapan batiniah. Maka kebenaran akan sakit yang dirasakan ketika lapar, gemetaran ketika kita takut, dan kegembiraan ketika kita lulus ujian, kebenaran ini berupa wijidaniyat atau bilhissi al-batini. Kemudian mujarobat. Nah, mujarobat itu adalah kebenarannya, dihukumi kebenarannya oleh akal setelah tikrarul musyahadah, berkali-kali menyaksikan. Contohnya adalah sanamik. Ini sanamik ini adalah buah sena yang biasanya dipakai untuk obat sakit perut. Itu mushilun, adalah obat sakit perut, karena berkali-kali kita makan kemudian ternyata itu menyembuhkan sakit. Nah, contoh misalnya juga minyak kayu putih. Minyak kayu putih ternyata obat sakit perut atau obat COVID, ya, obat COVID-19. Karena banyak orang yang selalu memakai minyak kayu putih dan ternyata sembuh, sehingga kita mengatakan, oh, minyak kayu putih adalah obat daripada COVID. Itulah yang dinamakan dengan burhan mujarrob, yang bagian daripada mujarrobat, yang kebenarannya ditemukan setelah berkali-kali melakukan uji coba. Kemudian hadasiyat yahkumu bihal aqlu bihadasi qawim fi nafsi mufidil lil ilmi, adalah
kebenaran yang dimana akal meyakini kebenaran, menghukumi kebenarannya karena adanya dorongan yang kuat dalam diri yang dimana kita telah mengetahuinya secara kemanfaatannya, mengetahuinya. Contoh al-ardu mustadirun, namanya bumi itu bulat. Kita meyakini akan bumi bulat itu karena memang kita benar-benar secara kuat dan nyata kita merasakan hal itu, bahwasanya bumi ini ketika kita lihat terpampang, kita rasakan ini tidaklah rata, tidaklah datar, tapi bumi ini bulat. Apalagi kalau misalnya kita melihat orang yang bepergian lewat laut, itu semakin jauh perahu itu menjauh dari pandangan, semakin menghilang dan seakan-akan tenggelam. Itulah tanda bahwasanya bumi itu adalah bulat. Kemudian yang terakhir adalah mutawatirat yahkumu bihal aqlu bi wasatati sima min jam'i yu'minun tawatum alal kadhibi. Nah, yang dimaksud dengan mutawatirat adalah akal menghakimi kebenarannya dengan perantara mendengar saja dari orang-orang yang kita yakini orang banyak yang ngomong ini tidak mungkin mereka berbohong akan penyampaian yang disampaikan oleh orang banyak tadi. Karena kita yakin orang banyak tadi itu tidak mungkin berbohong akan berita tersebut. Kita tidak melihatnya, kita tidak merasakannya, tidak juga meyakini dari dorongan kuat keyakinan dalam diri kita, tapi kita hanya mendengar dari orang lain, dan orang lain ini kita yakini tidak mungkin berbohong akan berita tersebut, maka itu yang dinamakan sebagai mutawatirat. Misalnya contoh, orang mengatakan, oh Mekah itu di Hijaz, kita nggak pernah ke Mekah, bahwasanya Mekah itu ada di Hijaz, tapi kita dengar orang saja bahwasanya Mekah itu ada di Hijaz. Oh iya, kita yakini benar Mekah itu di Hijaz meskipun kita nggak pernah ke Mekah. Atau Mesir itu di Afrika, oh kita nggak pernah datang ke Afrika, tapi karena kita meyakini kebenaran orang-orang yang mengatakan itu, sehingga kita juga akan yakin bahwasanya itu benar, Mesir itu ada di Afrika. Baik, kemudian al-khata' fil qiyas, al-ghalid wal mughalatat. Yumkinu taksimul khata' fil qiyasi ila qismaini. Ada beberapa kesalahan orang ketika melakukan teori silogisme, melakukan kesalahan dalam silogisme karena kesalahan-kesalahan ini ya, al-ghalid. Yang pertama al-ghalidus surah, kesalahan dalam penggambaran formasinya. Kemudian al-ghalid al-madiyah, kesalahan dalam materi yang dihimpun ya. Yang pertama adalah formasi, kemudian yang kedua adalah materi yang terhimpun di dalamnya.